Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol tentang dunia bisnis franchise yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman calon investor atau calon pengusaha tertarik untuk membuka bisnis franchise. Nah, mungkin bisnis franchise yang satu ini bisa menjadi opsi atau pilihan bagi teman-teman semua untuk mengembangkan bisnis. Kita akan membicarakan mengenai bisnis franchise KFC yang ada di Indonesia. Nanti kita akan membahas atau mengupas mengenai apa saja syarat untuk membuka bisnis franchise KFC yang ada di Indonesia. Tapi kita review sedikit mengenai sejarah dari KFC Indonesia sendiri. Jadi KFC Indonesia itu untuk hak waralaba tunggalnya itu dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia, yang mana perseroan atau perusahaan itu didirikan oleh keluarga Gilail pada tahun 1978 silam. Setahun berselang atau pada tahun 1979, akhirnya PT Fast Food Indonesia itu mendapatkan akuisisi waralaba dan membuka gerai pertama di Indonesia di kawasan Melawai yang ada di Jakarta. Setelah itu bisnis KFC Indonesia itu terus berkembang dan manajemen atau perusahaan itu terus membuka gerai di berbagai kota besar di Indonesia seperti Semarang, kemudian Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah heran kalau teman-teman itu bisa dengan mudah menemukan gerai atau outlet KFC di berbagai kota besar di Indonesia, karena memang saat ini jumlah gerai KFC di Indonesia itu cukup banyak. Pada tahun 1990, PT Fast Food Indonesia itu bergabung dengan Salim Group, dan aksi korporasi itu membuat langkah atau kebijakan perusahaan itu semakin ekspansif lagi, sehingga ya kita ketahui bahwa saat ini KFC Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat. Bagaimana dengan komposisi saham? Nah, ini saya ambilkan datanya dari situs resmi atau website resmi di KFC Indonesia. Jadi untuk kepemilikan saham mayoritas itu sebanyak 80%, dan saat ini terdistribusi sebanyak 43,84% kepada PT Gilail Pratama dari Gilail Group. Sementara itu saham sebanyak 35,84% itu menjadi milik PT Mega Era Raharja dari Salim Group, dan saham minoritas atau sebesar 20% itu terbagi kepada masyarakat dan juga kepada koperasi karyawan. Nah, itu tadi adalah flashback sedikit atau sejarah singkat mengenai berdirinya KFC yang ada di Indonesia, dan teman-teman kan sudah tahu tuh KFC itu milik siapa. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana syarat atau tata cara kalau teman-teman atau calon investor atau calon pengusaha ingin berinvestasi dengan membuka bisnis franchise KFC yang ada di Indonesia. Ternyata untuk saat ini manajemen atau perusahaan itu memutuskan bahwa mereka itu tidak melakukan kerjasama dalam bentuk subwaralaba atau franchise untuk merek dagang KFC. Itu artinya teman-teman peluangnya tertutup untuk di komponen atau di alternatif atau di opsi itu. Tapi ini yang menarik karena apa? PT Fast Food Indonesia itu membuka bentuk kerjasama atau kemitraan dalam bentuk kerjasama lokasi yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah sewa penuh, yang kedua itu adalah revenue sharing. Kita akan bahas satu persatu dari dua opsi yang disediakan oleh manajemen. Yang pertama adalah opsi sewa penuh. Jadi untuk opsi atau untuk pilihan ini adalah bentuk kerjasamanya itu pihak KFC itu akan membayar uang sewa secara penuh kepada pemilik tempat atau pemilik lahan. Sementara itu untuk revenue sharing itu adalah bentuk kerjasama dalam bentuk pemilik lokasi itu mendapatkan bagian atau persentase dari omset kotor setiap bulan yang didapatkan di satu gerai KFC. Nah, manajemen KFC Indonesia itu juga memberikan beberapa persyaratan khusus mengenai apa saja tipe atau karakter dari lahan atau tempat yang cocok atau layak dijadikan gerai atau didirikan bangunan untuk KFC Indonesia. Nah, menurut manajemen KFC Indonesia itu, lahan itu bisa berupa kafling atau tanah, kemudian ruko, dan juga rumah. Selain itu juga ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon investor atau calon mitra atau calon pengusaha yang tertarik untuk membuka bisnis franchise KFC di Indonesia. Untuk kafling itu ukuran minimalnya itu adalah 1.500 meter persegi sampai 2.000 meter persegi dengan lebar muka itu minimal 30 meter. Sementara itu untuk bangunan ruko itu minimal ukurannya itu adalah 300 meter persegi lantai dasar dengan lebar muka itu 15 meter ditambah dengan area parkir yang cukup. Kenapa area parkir ini penting? Karena tentu saja ketika konsumen atau pembeli itu datang, mereka tidak akan kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya baik berupa mobil ataupun sepeda motor.
Selain itu juga lokasi itu terletak di jalan utama atau jalan raya dan diutamakan itu berada di hook, baik berupa perempatan ataupun pertigaan. Selain itu, status kepemilikan lokasi adalah milik sendiri dengan penunjukan lahan atau dengan peruntukan lahan komersial atau perdagangan jasa. Nah, kalau calon investor atau calon pengusaha atau teman-teman semua itu tertarik untuk menjadi mitra bisnis KFC Indonesia, teman-teman itu kan bisa untuk mengirimkan surat penawaran yang dilengkapi dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh manajemen fast food Indonesia. Syarat pertama adalah peta lokasi dalam radius atau dalam jarak kurang lebih 5 km dengan titik jelas lokasi dan alamat lengkap lokasi, dan disertakan juga di sekitar kawasan itu ada apa aja, misalnya apakah ada bank, kemudian sekolah, kemudian rumah makan, supermarket, perumahan, dan lain sebagainya. Selain itu juga calon investor atau calon pengusaha itu wajib untuk menyertakan bentuk atau layout tanah dan bangunan dan bertanah atau itu bisa diambil melalui sertifikat dengan mencantumkan ukuran setiap sisi. Nah, jika tempatnya itu atau lokasinya itu berbentuk bangunan atau ruko, calon investor atau calon pengusaha itu bisa untuk melampirkan denah per lantai dengan mencantumkan ukuran panjang kali lebar berikut ketinggian elevasi bangunan. Tidak hanya itu, juga calon investor atau calon pengusaha itu wajib untuk menyertakan ukuran GSB, GSP, KDB, KLB jika tempatnya itu berupa tanah kosong. Jadi untuk GSB sendiri itu adalah garis sempadan bangunan, kemudian untuk GSP itu adalah garis sempadan pagar, untuk KDB itu adalah koefisien dasar bangunan, sedangkan untuk KLB itu adalah koefisien lantai bangunan. Selain itu juga calon investor atau calon pengusaha itu wajib untuk menyertakan surat peruntukan atau zoning lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Syarat lain yang juga ditentukan oleh manajemen fast food Indonesia itu adalah foto lokasi. Nah, foto lokasi itu harus berada tampak depan lokasi, kemudian batas kanan dan kiri lokasi, seberang lokasi, jalan di depan lokasi, kemudian juga lokasi hadap kanan dan juga kiri, dan juga disertai dengan fotokopi sertifikat serta PBB. Nah, yang tidak kalah penting tentu saja adalah calon investor itu harus menyertakan kontak person, baik berupa nomor HP, kemudian nomor telepon, email yang bisa dihubungi kalau nanti teman-teman itu mengajukan penawaran untuk bermitra atau bekerja sama dengan PT KFC Indonesia. Nah, ini adalah rujukan atau kontak person yang bisa teman-teman hubungi kalau teman-teman itu merasa tertarik untuk membuka bisnis franchise KFC yang ada di Indonesia. Jadi ini saya ambilkan datanya dari situs resmi atau website resmi di KFC Indonesia. Jadi ini kan ada beberapa pilihan tuh. Nah, teman-teman bisa untuk menghubungi alamat email ataupun nomor telepon yang tertera di sini. Jadi ya cukup gampang sebenarnya, tapi memang sekali lagi untuk membuka bisnis franchise KFC Indonesia itu kan membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal usahanya itu sangat banyak. Sekali lagi bahwa untuk saat ini memang PT KFC Indonesia itu tidak menyediakan atau tidak membuka kerjasama dalam bentuk sukaralaba, tapi yaitu tadi bahwa kerjasama itu tetap dibuka dalam bentuk kerjasama lokasi. Nah, ini mungkin sekali lagi bisa dipertimbangkan teman-teman semua kalau ingin menjadi investor, bahwa ketika kita memutuskan untuk berinvestasi kan harus menyesuaikan dengan profil risiko kita, kemudian juga dengan modal yang kita miliki, dan juga dengan berbagai hal yang tentu saja tujuannya agar teman-teman itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman semua.